Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi untuk tutorial kali ini kita akan mulai membuat WebGIS dengan menggunakan GeoServer dan Leaflet. Jadi untuk bagian ini kita akan mulai coding sedikit. Jadi langkah pertama yaitu adalah kita pastikan data yang akan kita gunakan dalam project kali ini itu sudah ada di GeoServer. Jadi kalian bisa masuk ke URL localhost 8080 GeoServer web, lalu login, lalu setelah itu masuk ke layer preview. Di sini data yang akan digunakan dalam project ini bernama irigasi. Kalian bisa, ini ada di tutorial sebelumnya. Jadi nama data yang akan digunakan adalah irigasi. Lalu kita bisa preview di sini di open layers. Jadi ini datanya sudah siap untuk kita request nanti menggunakan mapping library Leaflet. Oke, jadi datanya sudah siap. Jadi sekarang tinggal kita menyiapkan kode editornya. Jadi untuk tutorial kali ini kode editor yang akan saya gunakan itu adalah Visual Studio Code. Ini bisa di-download secara gratis. Dan mungkin teman-teman yang ingin menggunakan kode editor yang lain bisa disesuaikan. Jadi setelah ini di-download, pastikan untuk menginstal beberapa extension agar memudahkan nanti kita dalam proses codingnya, menulis scriptnya. Yaitu adalah saya gunakan di sini ada Live Server, ini JavaScript code snippet dan bracket paracolorizer. Ini tiga ini sangat membantu nanti dalam kita menulis script untuk pembuatan WebGIS ini. Oke, karena ini sudah, pertama-tama kita akan membuat file HTML kita. Kita bisa masuk ke file, lalu save as. Ini sudah ada di dalam folder tutorial WebGIS. Jadi saya akan beri nama index.html. Seperti itu. Oke, sudah save. Ini bisa kita singkirkan. Lalu pertama-tama kita akan membuat kerangka HTML-nya terlebih dahulu. Itu bisa tanda seru, lalu di tab. Jadi secara otomatis dengan menggunakan extension tadi, kita sudah dapat kerangka HTML seperti ini. Jadi tidak perlu manual dan bisa mempercepat dalam proses penulisan script kita. Jadi di title-nya kita beri nama saja, contohnya WebGIS Leaflet seperti itu. Oke, kita save. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita akan mulai membaca dokumentasi dari Leaflet tentang bagaimana cara penggunaan library-nya. Kita bisa masuk ke Leaflet. Lalu leafletjs.com. Di sini sebenarnya sudah tidak terlalu rinci ya, tapi sudah bisa digunakan. Di sini pertama-tama kita masuk ke bagian download. Oke, untuk leaflet versi terbaru sekarang yang rilis 17 November 2019 itu di 1.6.0. Jadi teman-teman bisa download ini, nanti tinggal di konekkan ke ininya, Visual Studio Code, tapi kita tidak mau download ini, kita pakai yang versi CDN aja. Jadi yang versi CDN ini kita tinggal copy paste aja. Ya, tanpa perlu mendownload filenya, kita bisa copy. Lalu kita paste di tag head. Jadi kita sudah punya satu file leaflet.css dan untuk file JavaScript-nya kita sudah koneksikan. Oke, jadi ini sudah. Lalu kita akan masuk ke bagian tutorials. Di tutorials di sini sudah banyak dijelaskan bagaimana cara-cara menggunakan leaflet mapping library ini.
Jadi kita ambil yang paling atas ini, leaflet quick start guide ini. Di sini sudah dijelaskan langkah-langkah penggunaan untuk mapping library ini. Ini tadi kita sudah lakukan ya, preparing your page untuk .css dan leaflet.javascript-nya. Kita sudah include-kan di dalam Code Studio kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan elemen div untuk container map kita nantinya. Kita bisa copy di bagian body, di paste seperti itu. Lalu make sure map container has defined height, ini yang untuk di CSS kita bisa copy. Lalu kita taruh di bagian section head dalam text style. Oke. Jadi untuk ID map ini didefinisikan tingginya adalah 180 pixel, tapi kita tidak terlalu kecil sepertinya. Kita ganti saja menjadi 100 viewport height. Jadi nanti layarnya akan penuh dengan map kita. Kita bisa save. Kemudian ini sudah. Lalu kita masuk ke bagian setting up the map. Sini kita akan mulai inisialisasi dari map itu sendiri. Jadi ini kita bisa copy. Oke. Kita berikan tag untuk JavaScript. Copy. Jadi yang pertama adalah dia menggunakan set view. Di sini ada metode set view, ada 3 angka di sini. Ini formatnya adalah lintang, bujur, dan level zoom. Itu bagaimana saya tahu karena di dokumentasinya itu sudah dijelaskan juga. Untuk data ini dia menggunakan koordinat di City of London. Tapi untuk project kita akan menggunakan titik koordinat yang ada di Pulau Bali sesuai dengan data irigasi ini. Jadi untuk mendapatkan titik koordinat tersebut kita bisa mengunjungi website geojson.io. Jadi geojson.io ini memungkinkan kita untuk mencari suatu titik dan mendapatkan koordinatnya. Kita cari untuk Pulau Bali. Lalu kita berikan marker kira-kira ada di sini. Lalu akan ada keluar file JSON, tapi ini yang versi GeoJSON-nya. Ini ada koordinat dan inilah yang akan kita copy. Jadi ini formatnya adalah bujur dan lintang. Jadi ini bujurnya, kita copy. Lalu kita taruh di sini. Bujur. Dan ini untuk lintang. Untuk lintang. Kita save. Kita kembali lagi ke tutorialsnya. Jadi karena ini bagian ini sudah, kemudian kita akan menambahkan base map. Jadi untuk base map leaflet di sini, di contoh ini menggunakan, kalau teman-teman perhatikan itu adalah mapbox. Tapi kalian kalau menggunakan mapbox itu sebaiknya harus punya access token terlebih dahulu, karena nanti access tokennya akan diinput di sini. Kita lebih mudah menggunakan base map OpenStreetMap. Itu kita bisa cari di website ini, leaflet provider. Leaflet provider. Oke. Jadi di leaflet provider ini ada banyak base map yang bisa digunakan. Ada beberapa yang menggunakan access token dan ada yang tidak. Jadi seperti ini misalnya OpenStreetMap.mapnik, ini kalian bisa copy saja untuk plain JavaScript-nya. Kembali ke editor. Di paste seperti itu. Oh, kurang rapi. Oke. Ini juga. Lalu kemudian setelah selesai kita akan tambahkan
base map ini ke dalam OpenStreetMap. Kita tambahkan method add to my map. Save. Lalu kita akan coba lihat hasil dari codingan ini. Bisa klik kanan, open with live server. Ini pastikan sudah menginstal extension live server untuk Visual Studio Code. Kita tunggu sebentar. Oke. Ini agak sedikit lambat. Oke, sudah mulai loading. Ya. Ini jadi base mapnya sudah mulai di load. Jadi kita tadi sudah sesuaikan posisinya di mana dia harus di load dalam koordinat ini. Bintang, bujur, dan level zoom. Jadi ini kita sudah punya. Untuk base map kita sudah selesai. Sekarang kita akan menambahkan data yang ada di GeoServer. Jadi bagaimana caranya? Nanti data yang ada di GeoServer itu bisa overlay pada base map kita. Pertama adalah protokol yang akan digunakan itu adalah WMS. Jadi kalau dilihat di GeoServer, ini ada WMS atau WFS. Kita akan menggunakan yang protokol WMS. Ini protokol WMS. Jadi di leaflet ini juga menyediakan cara akses menggunakan protokol WMS yang itu sering digunakan oleh GeoServer seperti itu. Kan bisa masuk ke bagian docs. Ini untuk dokumentasinya. Nah, di sini ada banyak sekali dokumentasi. Yang akan kita gunakan adalah yang ini, tilelayer.wms. Jadi di sini ada usage example, cara penggunaannya, kita bisa copy saja. Oke. Lalu kita akan paste di sini. Oke. Ini adalah link dari GeoServer. Di sini kita akan ganti nanti. Oke. Cara kita menemukan linknya adalah kita kembali ke layer preview untuk data yang akan kita gunakan. Kita copy. Ini. Kembali. Lalu kita paste di sini. Ini boleh dihilangkan untuk irigasinya. Jadi HTTP localhost 8080 GeoServer WMS. Untuk layersnya bagaimana? Di layersnya ini juga kita ganti. Kita bisa mendapatkan layers ini di parameter URL ini. Jadi di sini setelah request get map jadi ada layers. Nah, layersnya adalah irigasi. Kita bisa copy. Itu. Untuk format ya image /png, transparent true, attribution kita bisa ganti data irigasi GeoServer. Contohnya seperti itu. Lalu kita akan tambahkan ke map. Oh, ini untuk variabel kita bisa ganti irigasi WMS. Jadi irigasi WMS
ls dot add to my map. Kita bisa save, lalu secara otomatis ini akan terupdate juga karena kita menggunakan live server. Ini close. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini dia. Memang agak sedikit lama. Oke, data yang mulai muncul, agak sedikit lama. Jadi nanti triknya itu kita bisa mengintegrasikan dengan gweb cache. Itu nanti gweb cache itu membuat cache file sehingga load datanya bisa lebih cepat. Jadi ini lumayan lama ini ya. Jadi di sini datanya sudah mulai ditampilkan, data dari GeoServer beserta dengan base map kita. Jadi untuk tutorial selanjutnya adalah kita akan memberi style untuk data ini. Seperti itu. Jadi sekian untuk tutorial kali ini.